Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, berjumpa kembali dengan saya, pemimpin redaksi harian Tribun Medan dan tribunmedan.com, Iin Solihin, dalam acara spesial kita Jumpa Tengah, Mata Lokal Memilih. Tamu spesial Jumpa Tengah hari ini adalah Sekretaris DPD Gerindra Sumatera Utara, Bang Sugiat Santoso. Assalamualaikum Bang Sugiat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum para pemirsa Tribun dimanapun berada. Jadi Bang Sugiat, kami kalau menyapa para pembaca, para pemirsanya Tribun itu dengan nama Tribuners. Oh, Tribuners. Gitu. Nah, 1 jam ke depan kita akan berdiskusi dengan Bang Sugiat terkait bagaimana kemudian Bang Sugiat sebagai Sekretaris DPD Gerindra Sumatera Utara dalam beraktivitas di dunia politik. Jumpa Tengah kita siarkan secara langsung melalui berbagai platform sosial media Tribun Medan, baik itu Facebook, Instagram, YouTube maupun TikTok. Nah, Bang Sugiat, ya, bulan puasa hari ini hampir, berarti sudah 16 hari Bang ya? 17 hari ini ya. Malam nuzulul Quran. Malam nuzulul Quran. Biasanya kalau pengurus parpol, anggota parpol kalau Ramadan ini jadwal buka puasa jadwal bersama penuh ya Bang? Penuh dan bertabrakan. Kadang-kadang biasa apalagi ini bulan puasa terakhir menjelang pemilu. Waduh. Nah, tambah gawat ya, tambah ya. padat. Itu protes pasti datang gitu Bang, dari ya, keluarga. Kalau bisa kita belah badan kita jadi 7, kita belah kan. Cuma kan nggak bisa. Berarti satu hari bisa lebih dari 2-3 Bang? Lebih. Dan antar kota. Nah ini ya karena Abang jangkauannya Sumut ya Bang. Ya. Gitu. Makanya kita kan ya untunglah dengan jejaring media sosial lebih komunikasi lebih gampang. Lebih gampang Bang ya. Siap. Nah Bang Sugiat, Tribuners tentu pengen tahu nih, kalau yang di Sumut, kalau yang di Medan pasti udah tahu lah siapa Bang Sugiat dan bagaimana sepak terjang Bang Sugiat bersama Gerindra. Bang Sugiat sebenarnya memulai karir politik, kalau yang saya baca-baca nih, Abang sebenarnya aktivis ini katanya. Dulu aktivis di organisasi mahasiswa. Kalau nggak salah HMI, oke ya Bang. HMI terus di intra kampus, kalau sekarang namanya BEM, kalau dulu kan pemerintahan mahasiswa USU juga aktif BEM. Kan di UKM USU juga aktif kan. Ya banyak di jalanan lah kan. Banyak di jalanan. Berarti aktivis nih Bang. Ya latar belakang kita aktivis lah. Kalau Gerindra nih agak banyak ya aktivis ya Bang. Dan dari sejak awal berdiri Gerindra memang ya sebagai partai baru ketika 2008 2009 itu ya, banyak merekrut anak muda khususnya para aktivis. Mungkin pada waktu itu karena partai baru nggak banyak juga tokoh-tokoh yang sudah mapan secara politik mau bergabung, maka yang paling mudah direkrut ya para aktivis kan. Ya. Dan punya apa Bang ya? Idealisme, cita-cita besar. Nah, itu semangatnya masih menyala-nyala kan untuk membangun dan membesarkan partai. Dan mungkin Gerindra melihat itu Bang ya. Iya. Daripada mengambil para politisi yang sudah mapan misalnya kan gitu. Dan memang kan kalau kita lihat rekam jejak Pak Prabowo kan dia banyak sekali episode sejarahnya merekrut anak-anak muda untuk ditampilkan di pentas-pentas politik nasional maupun lokal ya. Mungkin apa dialah itu kan passion dia seperti itu. Nah memang mulainya dari aktivis kampus ya. Oh pasti tukang demo ini Bang Sugiat ini. Ya. Saya masuk kuliah itu tahun 97. 97. Berarti Abang merasakan puncak klimaksnya gerakan mahasiswa di Indonesia lah. 97 di Teknik Industri USU, masuk himpunan mahasiswa Islam. 97-98 itu kan dinamika gerakan mahasiswa kan lagi mulai panas mulai panasnya, di puncak-puncaknya lah. Dan kita bersyukur dan merasa terhormat kita masuk dalam era itu kan. Terus beraktivitas di organisasi ekstra seperti HMI, di intra BEM, Badan Eksekutif, atau kalau dulu namanya Pemerintahan Mahasiswa. Terus di unit kegiatan mahasiswa juga aktif, di demo di gerakan-gerakan demonstrasi jalanan juga aktif. Makanya kalau lihat biodata saya, S1 pertamanya nggak tamat, Teknik Industri itu nggak tamat. Oh, Abang gabung di USU? Di USU Teknik Industri. Nah,
ini agak nyasar ini. Tapi Iya. larinya ke politik ini kan. Dan Nggak memang selesai diusul. nggak selesai karena kebanyakan di luar. Baru beberapa tahun kemudian pindah ke Pindah ke swasta di manajemen. Disitulah selesainya. Tapi kan semangat kita belajar kan nggak boleh berhenti kan. Teknik industri. Jadi aktivis di kampus. Demo-demo nggak selesai. Dan memang kan kurikulum PT seorang aktivis itu lebih heroik kalau drop out kan. Iya, iya. Pada saat itu gitu Bang ya. Nah. Trennya ya kalau aktivis selesai 3 tahun setengah itu kan Nggak, kalau saya misalnya kemarin selesai lah di teknik industri USU, mungkin nggak jadi politisi, mungkin jadi manajer di pabrik kan. Ya, Nah, ya. nggak ketemu kita di sini kan. betul ya Bang ya. Nah, Lalu pindahlah ke swasta. ke swasta jurusan manajemen. Manajemen. Ekonomi berarti Bang. Ekonomi. Selesai. Selesai alhamdulillah. Baru langsung lanjut S2 di studi pembangunan Fisip USU. Nah, sebelum Abang ke S2 ini, Abang sudah terjun di dunia politik. Sebetulnya sejak kalau dalam konteks politik praktis ya. Anggota partai lah gitu. Oh, anggota partai. Sebetulnya sejak selesai saya di HMI, saya sudah terjun di partai politik. Itu sekitar tahun 2004 misalnya. 2004. Sempat masuk di Golkar kan, di Angkatan Muda Partai Golkar, di sayap ya. di organisasi sayap, terus Bang. juga di struktur Partai Golkar Sumut kan, zaman-zaman Bang Akbar ketua umum DPP Partai Golkar. Oke. Kita masuklah di situ. Tapi kemudian di 2008 kita diajak oleh senior-senior kita dari Jakarta untuk membangun dan membesarkan partai baru, yaitu Partai Gerindra. Itu tahun 2008-2009. berarti posisi Abang S2 itu ya? S2. Enggak, masih S1. Masih S1. Masih S1. Oke. Berarti 2008 15 Pasca pemilu 2009 ketika gagal nyalek lah kita baru kuliah S2. Berarti udah 15 tahun Abang di Gerindra. Ya sejak awal. Sejak awal. Nah, kemudian Abang sudah pernah mencicipi bagaimana Golkar. Ya. Ya kan, bagaimana kemudian berorganisasi di kemahasiswaan. Lalu kemudian apa yang membuat Abang memutuskan untuk kemudian bergabung di Gerindra selain tadi ajakan dari para senior itu? Sebetulnya ketika 2003 atau 2004 di Golkar itu diadakan pada waktu itu ya konvensi capres ya pada waktu itu ya, konvensi capres Partai Golkar. Salah satu pesertanya adalah Bapak Prabowo Subianto. Itu kan ketika konvensi capres di daerah-daerah atau di tingkat provinsi kan diundang seluruh capres untuk menyampaikan visi misinya. Ya, pertama kali kita melihat pidato Pak Prabowo ketika sebagai bakal calon presiden dari Partai Golkar yang mengikuti konvensi, kita langsung langsung ada klik gitu kan. Saya masih ingat betul pada waktu itu beliau salah satu pidatonya menyitir keteladanan Umar bin Khattab misalnya kan. Tidak ada bakal calon presiden yang lainnya yang punya masuk ke arah itu kan? Ya, istilahnya punya kekayaan literasi yang begitu kuat lah. Nampak betul bahwa Pak Prabowo adalah selain seorang jenderal, selain seorang pengusaha, beliau juga seorang yang sangat rajin membaca. Literasinya dan itu kan bagus bagi gitu. para aktivis itu kan nilai plus lah gitu plus. ya, Makanya ketika 2008 beberapa senior aktivis di Jakarta ngajak kita untuk membangun dan membesarkan Partai Gerindra, pada waktu itu Pak Prabowo belum masuklah ketika merintis di awal, dan sudah disampaikan bahwa simbol tokoh partai ini adalah Bapak Prabowo Subianto. Kita langsung siap bergabung. Mungkin jodoh saja kan. Mungkin kalau saya ketika pada waktu itu menolak di Partai Gerindra dan terus melanjutkan berkarir misalnya di partai sebelumnya, ya mungkin belum tentu juga bisa jadi sekretaris kan. Ya, Bang, ya. Dan Abang juga membaca peluang itu ada keterkaitan dengan visi dan misi tadi dari ketua umum ya, partai. Sebetulnya ketika di awal-awal membesarkan Partai Gerindra, kita nggak ada punya ambisi-ambisi struktur kan. Kalau saya masih ingat betul ketika diberi amanah untuk katakanlah membentuk DPC di tingkat kabupaten kota sementara atau membentuk DPD tingkat provinsi, kita malah menawarkan ke tokoh-tokoh yang sudah mapan secara ekonomi, mapan secara politik, bahwa ini ada partai baru punya cita-cita seperti ini, tokohnya Bapak Prabowo Subianto, ayo gabung, kalian pemimpinnya, kami sebagai aktivis backup di di second line lah misalnya. Tapi nggak ada yang mau. Apa itu Gerindra? Mana diajak kan? Makanan sejenis apa pada waktu itu? Tapi karena nggak ada yang mau, ya mau nggak mau ya kita ambil alih lah. Itu perjuangan saat membesarkan Gerindra ya, gitu Bang ya. Belum ada iklan, masih
sepele lah pada waktu itu. Ya. Kalau sekarang banyak yang bergabung ya wajar lah kan. Karena sudah besar dan di beberapa kota termasuk Sumut dan termasuk di kota Medan. Ya. Kita punya kursi yang besar kan gitu. Ya rata-rata di peringkat 2 lah di 2019 kemarin kan. Nah, ada beberapa kabupaten kota malah peringkat pertama kan. Dan itu bagaimana susahnya, bahkan ditanya apa barang ini Gerindra ini ya kan Bang? Wah, sejenis kue apa ini kan. Ya bingung juga kita. Tapi waktu itu Abang tawarkan ke katakanlah kepala daerah gitu ya. Ke tokoh-tokoh mapan lah. Saya tidak boleh sebut nama ya. Misalnya kita nggak sebut nama. Ke salah satu waktu itu pernah kita tawarkan, nggak apa-apa kita sebut nama karena kan ini nggak ada masalah. Misalnya kita tawarkan ke almarhum Pak Wahab dari Munti misalnya kan. Beliau waktu itu ternyata malah diminta oleh Pak SBY untuk nyalek dari Demokrat 2009 kan. Kita juga tawarkan ke tokoh-tokoh mapan dari partai politik yang lain seperti dari P3 misalnya yang kita lihat misalnya di partainya juga dia tidak terlalu terlalu tapi bagi kita dapat tempat. Dia punya potensi lah misalkan partai baru. Ada beberapa tokoh. Ya kita sebagai waktu itu kan umur masih di bawah 30 tahun, tahu dirilah kita, berkaca dirilah bahwa kita mungkin belum saatnya. Kita, gitu, Bang, ya. Cuma karena nggak ada yang mau ya udahlah gimana lagi. Kita ambil alih permainan ini kan. Memang di awal-awal 2009 karena baru 8 bulan menjelang pemilu itu kan. 8 bulan menjelang pemilu ya persiapan belum terlalu matang lah. Tapi kan alhamdulillah ya walaupun belum terlalu matang di beberapa kabupaten kota kita dapat kursi di provinsi pada waktu itu kita 3 kursi kan. Di 2014 melejit kan. 2019 apalagi dan insya Allah 2024 pemenang pemilu. Memang sepanjang pemilu yang sudah dilaksanakan 2019 itu yang paling tinggi ya Bang ya. Sebetulnya kalau capaian dari persentase 2014 ya. 2014. Misalnya kalau dari tingkat provinsi lah ya. 2009 kita 3 kursi. 2014 kita 13 kursi. 13 kursi. Nah, 2019 dari 13 jadi 15. Jadi 15. Lah kalau saat ini kan tentu menjelang pemilu nih Bang. Tadi Abang singgung ini Ramadan terakhir menjelang pelaksanaan pemilu di 2024. Kalau mau berbuat baik semaksimal mungkin sebanyak-banyaknya di Ramadan lah ini ya, sekarang lah kan. Kira-kira ya kan. Ada momentum Ramadan. Nah, tentu Bang gini. DPD Gerindra Sumut tentu sedang melakukan persiapan di semua daerah, Bang. Iya. Tentu hari ini mungkin perekrutan bakal calon untuk mengisi legislatif. Bagaimana proses hari ini, Bang? Tadi dengan tentu kan tadi melihat potensi orang. Kalau saya bilang tadi aktivis dapat peran besar nih di Gerindra. Apakah pola itu masih kita pakai atau tadi karena Gerindra sudah punya daya jual, justru sekarang yang kemarin tanya ini kue apa gitu kan, sekarang malah datang saya mau beli kue gitu, kira-kira gitu, Bang. Ya kalau proses pencalekan di Partai Gerindra khususnya di DPD Partai Gerindra Sumut sejak kemarin sampai per hari ini kita sudah 150%, Bang. 150%. Misalnya kalau DPD provinsi itu kan 100 kuota ya, 100 kursi. Yang daftar ke kita malah lebih dari 150 orang. Oke. Memang belum pada tahap menseleksi lah, masih terus menampung. Sudah mendaftar tapi belum kita seleksi berdasarkan kan nggak mungkin semua yang diterima kan. Kan melihat dapil juga kan, Bang. Ya, dapil. Bagaimana pribadinya, kemampuan. Belum melihat itu, masih menampung pendaftaran. Yang mendaftar sudah lebih dari 150%. Nah, Gerindra ini partai terbuka, bukan partai tertutup. Siapapun bisa daftar sebagai calon legislatif, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Begitu juga nanti kalau di pusat tingkat DPR RI. Dia wajib kader atau enggak, Bang? Ya kalau sudah mendaftar wajib kader. Oh, berarti kalau saya mau besok, tinggal saya belum kader. Ya, tinggal ngurus besok KTA. Saya hubungi Bang Sugiyat, saya mau caleg. Langsung ngurus KTA. Ngurus KTA, boleh. Oke. Nanti biar kami yang memverifikasi secara administrasi. Terus kami juga yang akan melihat rekam jejaknya bahwa si tokoh ini yang sudah mendaftar ke Partai Gerindra bisa dimajukan sebagai calon legislatif. Kan banyak lah itu syarat-syarat prinsip maupun syarat-syarat teknis lah.
Misalnya syarat-syarat prinsip, apakah ideologinya sama misalnya kan, atau cita-citanya sama dengan cita-cita yang diajarkan oleh Bapak Prabowo Subianto di Partai Gerindra. Terus syarat teknis misalnya bagaimana kemampuan dia secara personal bisa membesarkan Partai Gerindra, kan perlu kita lihat. Termasuk kemampuan finansial. Ya, pasti salah satunya. Kan mungkin kita rekrut, karena kan mentok di situ, Bang. Ya, yang gini, kalau kita kan, kalau misalnya sekali lagi bisa dilihat lah rekam jejak Pak Prabowo di beberapa pilkada malah kita yang membiayai. Misalnya pilkada DKI Anies Sandi, itu seluruh kader Partai Gerindra diperintahkan Pak Prabowo untuk berpartisipasi aktif, terjun langsung secara fisik, juga ya total membantu baik materi maupun waktu dan tenaga kan. Artinya akan ada pengecualian ketika perjuangan itu bersama kan gitu, Bang. Ya, makanya pencalekan juga demikian ya, nggak semata-mata bahwa yang punya duit banyak bisa jadi calon legislatif di Partai Gerindra. Kalau ideologinya berbeda, kalau karakter atau sifatnya itu tidak bisa membawa nilai plus bagi Partai Gerindra, nggak justru juga. Bertentangan walaupun banyak duitnya kan gitu, Bang ya. Ya. Kita juga nggak anggap. Malah aktivis. Ya aktivis kan ini kan identik dengan yang nggak punya duit tapi semangatnya besar, cita-citanya tinggi, idealismenya juga terjaga. Ya bisa saja. Berarti gini, Bang, akan ada klasifikasi lah terhadap teman-teman yang sedang melakukan pendaftaran ini. Misalnya tadi kan ada amanat 30% perempuan. Ya, itu amanat undang-undang pemilu. Kan. Di luar itu ada nggak kebijakan? Misalnya Gerindra memasang, kita kasih 10% untuk akademisi. Misalnya 15% untuk milenial. Kita pakai klasifikasi itu, atau nanti ada badan ad hoc atau badan khusus yang kemudian memutuskan dari 150 orang yang mendaftar itu misalnya tadi, siapa saja yang akan memenuhi kuota. Ya, di secara organisasi di Partai Gerindra ada namanya Badan Seleksi Caleg. Badan Seleksi Caleg lah yang memverifikasi secara administrasi dari awal ya, bahwa si calon legislatif ini memenuhi syarat. Biasanya itu syarat yang sudah ditetapkan oleh KPU kan. Yang kedua, Badan Seleksi Caleg juga lah yang akan melihat rekam jejak, kemampuan sosial, kapasitas ideologinya dan lain sebagainya, apakah layak atau tidak layak untuk dijadikan sebagai calon legislatif ya. Banyak variabel lah kalau untuk persoalan caleg itu. Tapi yang paling penting ya, kami akan memastikan bahwa ya yang paling syarat utama itu adalah ideologinya sama ya, merah putih NKRI kan, tidak terpapar dengan ideologi radikal yang bisa membahayakan republik ini kan, juga idealisme juga sama, idealisme yang untuk kepentingan rakyat kan. Pak Prabowo selalu mendengung-dengungkan selalu seperti itu ya, Bang. Bang, di Sumut kita 15 kursi berarti ya? Ya. 15 kursi. Tentu secara provinsi kita punya target dong, Bang. Apakah target di 2024 ini bertambah kursi? Ya. Kita posisi 2. Posisi 2. Kalau dari segi kursi sama dengan Golkar, tapi dari segi suara kita posisi 2. Posisi di bawah PDIP. Artinya Abang harus ambil alih loh. Ya, kan, pastilah kalau namanya juga partai politik di setiap kompetisi politik ya target tertinggi. Target kita pemenang pemilu kan. Di tingkat pusat, DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Dan kita hakul yakin 2024 ini adalah panen raya Partai Gerindra. Yakin 2024 adalah panen raya? Sangat yakin. Apa indikasinya? Ya pertama lah ya, bahwa ini kami sangat berterima kasih betul dengan pemimpin kami Pak Prabowo Subianto yang ya sampai saat ini juga elektabilitasnya tetap terjaga ya kan. Ketimbang misalnya, mohon maaf, pimpinan-pimpinan partai lain misalnya. Kalau dilakukan survei oleh beragam survei nasional, elektabilitas tertinggi dari pimpinan partai politik itu masih Pak Prabowo Subianto. Dan secara psikologis itu juga akan sangat berpengaruh pada elektabilitas partai. Itulah efek ekor jas tadi kan. Apalagi ketika nanti misalnya di Pilpres 2024 Pak Prabowo berdasarkan mimpi besar kami kembali maju sebagai calon presiden, itu pasti akan sangat berdampak kan. Itu yang pertama, bahwa faktor ketokohan Prabowo itu sangat mendongkrak dan membantu naiknya elektabilitas Partai Gerindra. Yang kedua, selama 15 tahun ini kita sudah mengevaluasi kemarin di ulang tahun yang ke-15 bahwa konsolidasi struktur partai itu terus berjalan. Bukan hanya tingkat DPP, tingkat provinsi, tingkat
kabupaten kota, bahkan sampai ke tingkat anak ranting, tingkat desa kan. Karena memang kunci memenangkan pertarungan politik itu kan adalah mesin partai, mesin politik itulah infrastruktur partai. Kalau Saya sampai sebagai ke tingkat yang kecil, maka tentu semakin ya pastilah, baiknya, karena garda terdepan dari pengumpul suara itu adalah ya akar rumput, tingkat desa maupun tingkat dusun, dan kita sudah pada tahap itu. Dan kita lihat misalnya ketika proses rekrutmen caleg itu juga euforianya berbeda sekali dengan 2019, 2014, apalagi di 2009. Di 2024 ini berbondong-bondong tokoh-tokoh luar juga datang ke kantor kita untuk berminat menjadi calon legislatif dari Partai Gerindra. Itu kan salah satu indikasi juga kan. Ya, apalagi misalnya di beragam survei juga kita selalu peringkat kedua lah masih sekarang kan. Tapi kita sangat yakin melihat situasi nasional, melihat kondisi internal kita menuju Februari di 2024 kita bisa menyalip PDIP menjadi nomor 1 di Sumatera Utara, di kabupaten kota, bahkan di tingkat nasional. Kalau di Sumut sendiri berbeda berapa kursi, Bang, dengan pemenang kemarin? Kalau PDIP 2019 kemarin kan 19 kursi. 19 kursi. Kalau kita 2015 selisih 4 kursi saja ya sebenarnya. Ya, selisih 4 kursi. Pada saat itu kita oposisi yang ditekan di sana sini, caleg-caleg kita. Lihat saja peristiwa pemilu legislatif di 2019 ditangkapin kan. Itu salah satu indikator juga sebenarnya kan, Bang. Kan hari ini Pak Prabowo sudah mulai itu tadi manuver Pak Prabowo ini kan menguntungkan kami sebagai pengurus partai kan. Kan di 2024 nggak akan terjadi lagi lah misalnya caleg-caleg kami dibatasi permainannya kan. Kemarin saja ditekan dengan segala arah, itu masih peringkat masih bisa luar biasa gitu, Bang. Apalagi 2024. Ya, itu indikator Gerindra akan panen raya di 2024 kira-kira begitu. Tapi kembali lagi, Bang, tentu secara partai sudah oke. Elektabilitas bagus. Kepercayaan oke. Bagaimana dengan para calon yang disiapkan nanti? Adakah garis besar misalnya yang menjadi catatan utama Pak Prabowo untuk para calon legislatifnya? Misalnya punya integritas, tidak mau korupsi, misalnya begitu, Bang. Ya memang bukan hanya bagi para calon ya. Pak Prabowo itu di setiap acara-acara partai selalu menekankan tentang idealisme berbangsa dan bernegara kan. Salah satu poin dari idealisme berbangsa dan bernegara adalah bagaimana kader-kader Gerindra itu betul-betul dicamkan berkali-kali untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang itu merugikan bangsa dan negara. Salah satunya adalah korupsi misalnya kan. Itu udah pastilah kan. Yang kedua, tindakan-tindakan yang amoral misalnya kan. Yang ketiga ya tindakan-tindakan yang bisa memecah belah bangsa dan lain sebagainya kan. Kan politik ini kan sarana, bukan tujuan. Jangan sampai politik ini ketika jadi tujuan malah menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak baik. Bang, tentu kalau melihat tadi tentu sudah satu suara teman-teman Gerindra bahwa Pak Prabowo yang akan menjadi presiden. Siapapun calonnya. Wakil beliau. Siapapun calon wakil presidennya, bagi Gerindra Prabowo Subianto sebagai presiden itu adalah harga mati. Hari ini ada beberapa yang digadang-gadang untuk Pak Prabowo kan. Beberapa kali gestur kemesraan di tingkat nasional, misalnya dengan Ganjar, lalu ada Anies Baswedan misalnya yang pada Pilgub DKI dulu dibantu habis-habisan sama Gerindra. Lalu ada misalnya Caimin, misalnya Gus Imin sekarang. Kalau Abang secara pribadi melihat siapa yang lebih cocok sebenarnya dengan gaya kepemimpinan Pak Prabowo? Kalau terkait dengan kebijakan peta nasional, itu menjadi otoritas Bapak Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum DPP Partai Gerindra. Kemarin kita sudah membuat kesepakatan koalisi bersama dengan PKB. Salah satu poin kesepakatan itu adalah terkait dengan calon presiden dan calon wakil presiden. Itu di kesepakatan itu adalah menjadi diskusi bersama antara Pak Prabowo Subianto dengan Caimin. Tapi di internal kami
terkait dengan capres dan cawapres itu otoritasnya Pak Prabowo Subianto. Bagi kami sebagai kader, siapapun nanti yang akan diputuskan oleh Pak Prabowo Subianto sebagai calon wakil presidennya, kita siap mendukung totalitas sampai tetes darah penghabisan. itu yang pasti Bang. Yang penting presidennya Pak Prabowo. Tapi ada kekhawatiran nggak Bang bagi teman-teman? Karena kan begini Bang, Pak Prabowo ini kan punya jalan panjang menuju ke kursi presiden ini. 3 kali kalau saya tidak salah beliau berkompetisi untuk menjadi RI 1. 3 kali enggak lah. Jadi wakil 2004. 2009 sebagai calon wakil presidennya Bu Mega. 2014 calon presiden bersama Pak Hatta Rajasa. 2019 bersama Bang Sandi kan. Berarti kan 2 kali capres, sekali cawapres. Punya 3 periode lah. Jalan untuk menuju ke istana. Apakah itu menjadi kekhawatiran teman-teman? Oh tidak. Pak Prabowo selalu mengajarkan ke kita bukan persoalan berapa kali kita gagal, tapi berapa kali kita bangkit dari kegagalan itu. Dan banyak juga sejarah-sejarah politik dunia ya. Abraham Lincoln misalnya, ketimbang berhasilnya jauh lebih banyak kegagalannya, tapi pada puncaknya dia berhasil memenangkan sebagai calon presiden Amerika Serikat. Dan pada masa Abraham Lincoln lah catatan sejarah presiden terbaik di Amerika Serikat, membebaskan perbudakan dan lain sebagainya. Padahal sebelum itu, kalau lihat baca sejarah hidup Abraham Lincoln, gagal-gagal melulu kan. Udah layak dia bunuh diri dari kegagalannya tersebut kan, tapi dia bangkit terus. Bukan menilai seberapa banyak kegagalan, tapi seberapa banyak kita bangkit dari kegagalan itu. Ini menarik nih, Tribuners itu ya. Itu quote dari Pak Prabowo Subianto. Bukan menilai seberapa banyak kegagalan kita, tapi seberapa besar kita bangkit dari kegagalan. Kebangkitan kita dari kegagalan ini menarik, Tribuners. Dan teman-teman Gerindra punya keyakinan Pak Prabowo di 2024 adalah masa emasnya dan akan menduduki. Ya gini ya. Ya misalnya almarhum Gus Dur pernah menubuahkan bahwa selain Prabowo Subianto itu adalah putra terbaik yang paling ikhlas terkait dengan Indonesia. Juga ini kan bagi Nadien, keluarga besar NU, kita mau buktikan bahwa tergenapkan nggak apa yang disampaikan oleh Gus Dur misalnya, bahwa Prabowo akan menjadi presiden di hari tua misalnya kan. Melihat peta sekarang misalnya, 3 besar survei tokoh yang akan bertarung pada Pilpres 2024, ada Pak Prabowo Subianto, ada Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan. Katakanlah 3-tiganya maju, melihat hasil survei kan berpeluang 2 putaran kan. Kalau misalnya Prabowo, kita misalkanlah Prabowo akan berhadapan dengan Ganjar pada putaran kedua, pendukung Anies lebih berkecenderungan karena punya sejarah. Optimisme kami bahwa pendukung Anies akan lebih memilih Prabowo di putaran kedua. Begitu juga misalnya pada putaran kedua, seandainya yang bertarung itu adalah Pak Prabowo melawan Anies, pendukung Ganjar juga berbaik sangka kami, optimis kami, kegeeran kami akan jauh lebih memilih Pak Prabowo ketimbang misalnya Anies. Kuncinya adalah kalau 3-tiganya maju, dan kami yakin karena kan Pak Prabowo kalau nggak di peringkat pertama, peringkat kedua, kalau nggak di peringkat pertama, peringkat kedua, lolos di putaran kedua itu jauh lebih berpeluang. Kalau Pak Prabowo lolos di putaran kedua, insya Allah di putaran kedua itu kita akan menangkan sebagai presiden. Hitung-hitungannya kan gitu. Ya, itu hitung-hitungan optimisme Gerindra, teman-teman Gerindra ya Bang ya. Dan bisa terjadi itu ya Bang. Ya kan di luar 3 ini kan elektabilitasnya jauh di bawah kan. Ya, Bang, ya. Apalagi kalau misalnya terjadi sebuah desain menjelang Pilpres 2024, antar ketiga ini 2 diantaranya bergabung. 2 kan sekarang lagi digagas ini koalisi besar misalnya kan. Dan itu juga kita belum bisa meraba ke arah situ ya. Tapi maka skema yang tadi Abang sampaikan mungkin akan lebih sederhana. Kalau salah misalnya Pak Prabowo, jangan-jangan Pak Prabowo dan Pak Ganjar misalnya paksi Pak Prabowo dengan paksi Ganjar misalnya, di tingkat elit nasional
apalagi sekarang sudah ada indikasinya kan, misalnya melebur menjadi satu kekuatan besar kan, ya tinggal satu putaran, dan saya yakin dan percaya itu yang diinginkan oleh semua pihak, supaya pemilu yang mahal ini tidak bertele-tele kan. Sekali putaran pemilu itu menghabiskan Berapa triliunan triliun rupiah ya, Pak? kan. Rakyat capek kan. Sementara kan intinya kan bagaimana melahirkan pemimpin yang pro dan peduli terhadap rakyat kan. Tapi yang paling membekas di saya adalah begini Bang, setelah Pak Prabowo bertempur dengan Pak Jokowi dalam tanda kutip dalam 10 tahun terakhir. dalam 10 tahun terakhir Pak Prabowo itu bisa menunjukkan kenegarawanannya. Ya. Lalu kemudian memang banyak, saya yakin Bang, banyak pendukung Pak Prabowo yang Ya, kemarin ya. merasa jengkel Ya. mungkin. Tapi bagi Abang ini, kalau bagi saya tadi ya. ada sosok kenegarawan. Tapi kalau bagi teman-teman Gerindra, apakah juga ada dua faksi misalnya tadi yang menyesalkan kenapa Pak Prabowo tidak kemudian tetap pada oposisi, lalu kemudian hari ini mengabdikan dirinya untuk kemudian membantu proses pemerintahan. Nah, di teman-teman Gerindra terjadi nggak faksi-faksi begitu, Bang? Tidak. Kami dilatih dan dikader untuk percaya kepada pemimpin kami. Tapi terlepas dari itu, memang betul bahwa pasca 2019 ada sebuah sejarah politik yang paling epik yang itu akan menjadi teladan bagi generasi yang akan datang. Bagaimana bukan hanya Pak Prabowo ya, tapi juga Pak Jokowi. Bagaimana Pak Jokowi sebagai pemenang 2 kali tidak jumawa kan. Dia ajak Pak Prabowo untuk bergabung di pemerintahannya, bersama-sama membangun Indonesia, dan bagaimana juga Pak Prabowo itu melepas egonya demi, kan Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa tidak ada ego pribadi kalau terkait dengan bangsa. Dan Pak Prabowo dengan gentleman-nya juga menerima tawaran Pak Jokowi itu. Saya yakin dari 10 tahun pertarungan antara rivalitas antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu betul-betul happy ending dan bisa menjadi teladan. Dan sebetulnya dalam sejarah politik dunia juga berkali-kali itu contoh seperti itu. Misalnya Abraham Lincoln, rivalitas terberatnya kan William Seward. Ketika dia berhasil sebagai calon presiden, dia ajak William Seward sebagai bagian dari pemerintahannya, Secretary of State, kan, sekretaris negara kan. Dan lagi-lagi memang pada zaman Abraham Lincoln lah pemerintahan Amerika itu menjadi teladan, bukan hanya dalam konteks internal Amerika, juga dunia, bahkan sampai sekarang. Begitu juga misalnya ini berkali-kali juga disampaikan oleh Pak Prabowo, contoh bahwa persatuan itu jauh lebih baik daripada rivalitas. Bagaimana misalnya Jepang zaman Oda Nobunaga ada rivalitas antara Toyotomi Hideyoshi bersama dengan melawan misalnya Tokugawa Ieyasu misalnya kan. Sudah berhadap-hadapan, ribuan pasukan di satu medan perang berhadap-hadapan. Tapi kedua pemimpin bijak ini bernegosiasi. Ngapain kita terus melanjutkan perang ini kalau kita bisa bersatu membangun Jepang? Terakhirnya mereka bersatu. Dan itulah awal, padahal 120 tahun sebelumnya perang terus. Perang antar samurai, perang antar shogun, perang antar pendekar-pendekar pedang. Dan kalau itu dilanjutkan peperangan itu gitu Bang ya, mungkin sama-sama hancur. Lebih banyak ya misalnya kita sampaikan ke pendukung-pendukung Pak Prabowo yang kecewa kemarin Pak Prabowo bergabung ke pemerintahan Pak Jokowi. Kalau seandainya misalnya oposisi Pak Prabowo dilanjutkan dengan begitu panas sampai sekarang, belum tentu masyarakat kita mungkin yang rugi Bang. Rugi. Ya. 10 tahun lebih kita antar keluarga saja bisa berantem hanya gara-gara perbedaan calon presiden kan. Maki-makian di Facebook. Keputusan Pak Prabowo dan Pak Jokowi untuk kemudian bersama membangun negara ini itu meredakan konflik yang sudah sangat memenas di akar rumput kan. Walaupun masih adalah serpihan-serpihannya kan yang sampai sekarang belum tuntas, tapi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo, rekonsiliasi nasional pasca Pilpres 2019 itu adalah sejarah epik yang paling indah yang bisa kita contoh. Dan itu contoh bagi generasi yang akan datang. Itulah bahwa sesengit apapun pertarungan politik kita, pada satu titik ketika selesai pertarungan itu kita harus kembali berangkulan, bersatu kan. Dan itulah yang dicontohkan dua tokoh nasional. Kalau bisa kita berikan penghargaan dua tokoh ini sebagai tokoh pemersatu bangsa, kita akan berikan itu kan. Harusnya kita berikan gitu. Iyalah. Menarik terus dalam jumpa tengah kita tadi, diskusi panjang kita dengan Bang Sugiat, Sekretaris DPD Gerindra Sumut. Bang Sugiat, DPD
Partai Gerindra Sumut tentu sedang juga mempersiapkan pengkaderan teman-teman, Bang. Ya, ya. Bagaimana kemudian tidak hanya dalam tataran para pengurus, bahkan bahkan sampai ke Anak simpatisan, sampai anak ranting, kemudian mempersiapkan pesta demokrasi kita 2024, baik pileg, Pilpres maupun pileg. pilpres dan pilkada. Nah, tentu di tingkat daerah di Sumut ada peran besar Gerindra, Bang, sebagai partai pemenang kedua yang punya 15 kursi di legislatif dalam memantau perkembangan pembangunan yang sedang dilakukan oleh eksekutif hari ini. Nah, sejauh ini bagaimana Bang melihat selaku petinggi partai di Sumut, melihat bagaimana kemudian 15 kursi teman-teman yang mewakili masyarakat yang mempercayakan kepada Gerindra itu mengawal betul proses pembangunan di Sumatera Utara, Bang? Ya, kalau kita misalnya dalam konteks pemerintahan Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Pak Edi Rahmayadi sama Bang Ije lah kan, kita termasuk partai yang sejak awal, bahkan mungkin yang paling awal menyatakan dukungan terhadap pencalonan Pak Edi sama Bang Ije pada Pilgub 2018. Tapi itu tidak bisa menjadi alasan bagi kami untuk tidak mengkritisi. Ya, dalam beberapa kesempatan memang kita sudah sampaikan terkait dengan beberapa isu pembangunan. Misalnya, ya kita belak-belakan saja, misalnya terkait dengan isu proyek 2,7 triliun. Salah satu infrastruktur. Ya, pembangunan infrastruktur. Salah satu pimpinan DPRD provinsi yang secara teknis belum menandatangani dalam dalam kebijakan DPRD Provinsi Utara adalah dari Partai Gerindra. Kita tanya kenapa, alasannya beliau sampaikan bahwa memang ada banyak masalah dari kebijakan ini, misalnya dari mulai perencanaan anggaran sampai penetapan anggaran, bahkan mungkin sekarang sampai eksekusi anggaran. Ketika ini dibiarkan, suatu saat bisa berpeluang menjadi persoalan hukum. Itulah kenapa misalnya kader kami yang di DPR, yaitu mengambil sikap untuk tidak menandatangani proyek itu kan. Dan memang ketika kita pelajari kan memang ada banyak masalah dari proyek itu kan. Karena multi years tadi, Bang, ya. Bukan persoalan multi-years-nya. Dari sejak perencanaannya memang tidak ada. Di ujung-ujung itu berdasarkan investasi kami kan. Tidak ada di KUPPS, terus tidak ada dibahas di badan anggaran. Tiba-tiba di ujung-ujung itu muncul proyek ini seperti dipaksakan kan. Itulah satu di antara bagaimana kemudian teman-teman di legislatif walaupun partai pendukung kemarin kita juga melakukan koreksi gitu, Bang, ya. Ya, karena memang apa yang diajarkan Pak Prabowo kita tidak hanya gara-gara kita dukung bukan berarti 100% apapun kebijakannya kita akan dukung, tidak. Bahwa selama kebijakannya itu tidak melanggar hukum, tidak melanggar aturan, dan itu bisa berdampak bagi masyarakat, ya kita dukung. Misalnya dalam konteks 2,7 triliun tadi, tujuannya tepat misalnya karena banyak infrastruktur di Sumatera itu kopak kapi dibandingkan misalnya dengan provinsi tetangga seperti Aceh atau Sumatera Barat. Tapi kan pembangunan ini tidak boleh direncanakan dan dilaksanakan secara ugal-ugalan, secara asal-asalan. Berapa banyak misalnya kita sudah mengambil contoh di Sumatera Utara, pejabat-pejabat eksekutif kita itu masuk ke KPK, ke Kejaksaan Agung, ke aparat hukum. Karena tadi, Bang, ya, kurang cermat dalam penyusunan perencanaan tadi gitu, Bang, ya. Ya, misalnya gubernur kita lah sebelumnya sudah membawa gerbong yang sangat banyak ke KPK kan. Kita kan nggak mau mengulang itu lagi. Walaupun mungkin mereka selalu mengatakan berdalih bahwa apa yang mereka lakukan untuk kepentingan rakyat. Tapi kalau asal-asalan kan berbahaya. Ya. Dan Gerindra pada garis lurus bahwa ketika proyek ini benar dalam segi perencanaan maupun pelaksanaan kita akan dukung. Gitu, Bang, ya. Tapi kalau ada yang salah ya kita terbuka saja kan. Oke. Nah, selain tadi, adakah poin lain yang kemudian menjadi diskusi di teman-teman Gerindra, Bang, terkait pembangunan yang dilakukan oleh Pemprov Sumut? Ya, kita alhamdulillah di Partai Gerindra itu secara rutin sering melakukan diskusi-diskusi terkait dengan isu pembangunan. Di beberapa kegiatan-kegiatan besar kita juga selalu menyelipkan acara-acara seminar, acara-acara dialog yang itu temanya adalah tentang evaluasi pembangunan. Ya memang, ya kita harus akuilah bahwa
selama hampir 5 tahun ya, kalau nggak salah nanti bulan 9 Pak Edi selesai sudah, kan. ya. Memang ya masih jauh panggang dari api kan. Bagaimana indeks pembangunan, bagaimana persoalan stunting, bagaimana persoalan yang tadi kita katakan bahwa udah keluar pun 2,7 triliun dan mereka paksakan dilaksanakan, toh tetap jalan-jalan provinsi di Sumatera Utara masih kopak-kapik juga kan. Bagaimana program-program kesejahteraan dan lain sebagainya kan betul-betul belum terasa kan, dan ini akan menjadi bahan evaluasi kami ketika nanti pilkada gubernur di 2024 pasca pilpres dan pemilu. Itu jadi evaluasi Bang ya. Iyalah pasti. Tentu evaluasi itu akan menentukan next di Ya, pilkada bagaimana kemudian langkah DPD. Ya kalau misalnya lah, apakah ini akan dilanjutkan untuk mendukung Edi Rahmayadi sebagai gubernur? Saya pikir masih jauh panggang dari api. Karena kami punya catatan-catatan sendiri bahwa Edi Rahmayadi ya dalam catatan kami bisa termasuk gagal dalam memimpin 5 tahun pembangunan di Provinsi Sumatera kan. Ya bagaimana mungkin kami bisa mendukung beliau kembali kalau dalam catatan kami masih banyak nilai merahnya kan. Apalagi memang pesan dari pimpinan kami, Dewan Pimpinan Pusat kami berkali-kali di setiap kegiatan partai bahwa di pilkada serentak di 2024 kita harus lebih percaya diri lagi untuk memperjuangkan kader kan. Karena berkali-kali kita mendukung yang non kader, ya Justru cita-cita kita dalam konteks tercapai. pembangunan ya belum tercapai, masih jauh sekali kan. Baik di pilkada kabupaten kota maupun pilkada provinsi kan. Berarti ada kepercayaan diri nih, kemungkinan di 2024 mungkin akan ada kader Gerindra yang akan maju sebagai calon gubernur. Ya misalnya kalau di tingkat provinsi kami pemenang pemilu, ya secara otomatis kami akan prioritaskan kader lah kan. Walaupun kita akan lihat juga kader seperti apa lah kan. Elektabilitas. Atau misalnya di pilkada kabupaten kota, dan memang di kemarin di 2019 sampai sekarang kan ada beberapa kader kami yang alhamdulillah menang pilkada juga, seperti di Tapsel kan, di Karu kan. Ya kita namanya juga partai politik, pasti targetnya adalah sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kekuasaan, dan kekuasaan itu akan kami gunakan untuk mensejahterakan rakyat. Oke, tadi di provinsi kita sudah bahas, Bang. Kemudian Pemko tentu Gerindra seingat saya juga menjadi pengusung pada saat itu. Ya, pengusung awal Bobi Aulia. Nah, bagaimana dengan perkembangan hari ini? Gerindra melihat eksistensi kedua pasangan ini, Bang. Saya kalau melihat apa yang sudah dilakukan oleh Bobi Nasution sebagai wali kota Medan, kalau penilaian personal ya, kalau secara partai kan kita belum, itu kan wewenang Dewan Pimpinan Cabang lah kan. Secara personal, apalagi saya pernah menjadi juru bicara beliau ketika pilkada, masih on the track. Apalagi tapi memang problemnya karena carut marut pembangunan kota Medan sebelumnya, itu kan butuh waktu untuk menuntaskan. Ada tugas berat menyelesaikan itu. Gitu. Ya, tidak bisa ujuk-ujuk. Misalnya terkait dengan banjir. Berkali-kali misalnya saya sampaikan bahwa apa yang sedang disiapkan dan dilakukan oleh Bobi Nasution untuk menuntaskan banjir itu saya pikir masih on the track. Misalnya bagaimana revitalisasi bendungan di daerah Medan Johor misalnya, yang bertahun-tahun proyek yang sangat besar itu sudah selesai tapi tidak berfungsi, nggak masuk air ke situ kan. Tapi Bobi berkali-kali mengundang Kementerian PUPR dan sekarang on proses untuk bagaimana bendungan itu bisa difungsikan sebagai penadah air dari gunung misalnya kan. Begitu juga misalnya dalam penanganan banjir rob, beliau berhasil melobi anggaran di tingkat pusat untuk membuat bendungan rob lah kan, supaya air laut yang pasang itu tidak langsung ke pemukiman penduduk misalnya. Begitu juga dengan ada beberapa lah misalnya tentang bagaimana memfungsikan merevitalisasi lapangan Merdeka misalnya, berhasil kan. Yang sebelumnya carut marut tidak tentu arah, sekarang lagi dibina, dan itu kan masih proses. Problemnya kan Bobi waktunya cuma 3 tahun, Bang. Kan? Sementara PR yang diserahkan ke beliau sangat besar, besar gitu, Bang, ya, kira-kira. Masyarakat nggak sabar kan. Misalnya tentang ada lampu-lampu taman yang di pinggir jalan itu, sabar saja, serahkan sama Bobi. Insya Allah niatnya itu kan supaya bagaimana lampu jalan-jalan di kota Medan itu terang kan. Tapi kan ini masih dalam on proses, belum tuntas. Insya Allah kalau itu sudah tuntas 100%, saya yakin dan percaya Medan menjadi kota yang indah. Tapi pada poin pentingnya Bobi masih on the track. On the track lah. Dan Gerindra akan tetap memantau perkembangan kedua pasangan ini. Ya, dan gini, misalnya lah gini.
kita kan sebelum Pilkada Medan menangnya Bobi Nasution, kita sudah mengalami 3 kali ya. 3 kali pemenang Pilkada di Kota Medan itu bermasalah secara hukum kan. Mohon maaf, kita belak-belakan misalnya dari zaman Bang Abdillah misalnya kan. Setelah itu zaman Bang Rautman ya. Bang Rautman, terus habis itu zaman Bang Eldin kan. Semangat kita ketika Pilkada Kota Medan kemarin itu semangatnya bagaimana Medan ini tidak keempat kali, hat-trick saja sudah sial, apalagi keempat kali kan. Makanya kita mengusung Bobi pada waktu itu, yang kita anggap bisa menyelamatkan jalannya pembangunan Kota Medan supaya wali kota terpilih itu tidak tersandung masalah hukum. Dan alhamdulillah kalau kita misalnya beberapa peristiwa kemarin, ketika ada aparat birokrasinya yang mengutip-ngutip uang untuk promosi jabatan, dia langsung misalnya kepala BKD-nya di awal-awal kan langsung dipecat. Ada ketegasan di situ Bang, ya? Dan komitmen untuk Dan alhamdulillah kan untuk selanjutnya kan tidak ada lagi isu-isu yang misalnya ketika promosi jabatan pakai uang dan lain sebagainya kan. Itu harus kita apresiasi. Misalnya. Padahal sebelum-sebelumnya mengerikan sekali misalnya kan. Nah, kini Tribuners kita dari tadi bahas orang aja ini. Lalu untuk Bang Sugiat sendiri di 2024 ini apa planning ke depan kita? Saya nih melaksanakan perintah partai saja. Kalau diperintahkan kita nyalek DPR RI, nyalek DPR RI. Kalau diperintahkan nyalek provinsi, nyalek provinsi. Kalau diperintahkan tidak nyalek pun, saya pernah diperintahkan di 2014 diperintahkan tidak nyalek, ya tidak nyalek. Tapi perintah khusus? Ya perintah. Tapi kayaknya sudah ada perintah khusus untuk Abang maju ini. Ya kemarin kita diperintahkan untuk nyalek DPR RI. Perintahnya masih itu. Kalau nanti ada perintah lain kita laksanakan. DPR RI berarti Abang akan masuk di dapil berapa? Sumut 3 itu Binjai, Langkat, Karo, Papak, Dairi, Batubara, Asan, Tanjung Balai, Siantar, Simalungun, 10 kabupaten kota. 10 kabupaten kota. Ada keterkaitan nggak dengan daerah Abang tinggal atau lahir? Ya, saya lahir dan besar di Langkat. Oh. Pertama kali saya gabung dengan Gerindra sebagai ketua DPC Kabupaten Langkat sekaligus wakil ketua Gerindra Sumut. Jadi selain wakil ketua Gerindra Sumut, tahun 2008 itu saya juga ketua Dewan DPC. Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Langkat. Masuklah di dalam dapil itu. Ya. Nah, kalau di dapil itu kita punya wakil, Bang? Satu Prof Johar Arifin kemarin 2019. Dan alhamdulillah di 3 kali pemilu ya, 2009, 2014, 2019 di Sumut 3 itu selalu ada perwakilan dari Gerindra. Di 2008 satu kursi Gerindra itu hanya dari dapil Sumut 3. Dari sekian dapil? Dari 3 dapil. Sumut 1 kosong, Sumut 2 kosong, Sumut 3 nggak pernah absen. Dan alhamdulillah penyuplai suara terbanyak itu Langkat ketika saya ketua DPC-nya. Ya walaupun pada waktu itu masih pecahan botol, sekitar 28 tahun dipaksa sebagai ketua DPC, alhamdulillah kita bisa tuntaskan amanah itu. Satu kursi DPR RI, satu kursi DPRD provinsi, 2 kursi DPRD kabupaten kota, menjadi DPC terbaik pada waktu itu. Mestinya bukan Bang, bukan tantangan yang berat kalau Abang maju lewat dapil situ. Ya kalau kita dimanapun ditugaskan, mau seberat apapun tantangannya kita hadapi, Bang. Misalnya nyalek lah ini, kita nggak pilih-pilih. Misalnya kalau masih suara terbanyak misalnya, kita nggak pilih-pilih lawan di internal. Siapapun kompetitor kita di internal partai, ya kita bersaing secara sehat. Saya tipenya seperti itu, Bang. Urusan kalah menang nanti, yang penting main dulu. Dan mainnya dengan cara sehat. Ya dengan cara sehat lah. Nggak mungkin pula lah ya. Apa kali ya jabatan politik ini kalau kita raihnya dengan cara-cara yang tidak baik. Gitu kira-kira Bang ya. Bang, aktivitas pasti penuh ini. Belum tadi udah ada perintah untuk DPR RI. Mengerjakan wakil aja saya udah bayangkan bagaimana peningnya ini. Jadi sekretaris DPD. Lalu kemudian bagaimana kemudian Abang mensiasati dengan keluarga, Bang, dalam hal membagi waktu, kemudian bermain untuk anak-anak misalnya. Ya kebetulan istri saya itu latar belakangnya sama aktivis, walaupun dia tamat dan bahkan salah satu mahasiswa terbaik lah pada zamannya kan. Selain IPK-nya cum laude, tapi juga aktivis tulen, demonstran jalanan juga. Ya memang sejak awal dia memilih kita sebagai imam keluarganya, ya udah pasti tahu lah dia karakter kita bagaimana kan. Dan cita-cita kita bagaimana kan. Artinya satu frekuensi lah. Ya gitu, satu frekuensi. Tapi tetap bahwa di hari-hari yang misalnya kita kosong ini kan bukan persoalan
seberapa banyak kita hadir bersama keluarga, tapi seberapa kualitas kita kita berikan kehadiran kita itu kepada keluarga, walaupun 1 jam misalnya atau 2 jam, tapi kalau berkualitas kan pasti. Ya, begitu caranya Bang ya. Walaupun waktunya minim, tapi dalam waktu yang minim itu kita efektivitaskan pertemuan itu. Kita Bang, curahkan seluruh kasih sayang kita ke anak istri kan. Daripada ya. setiap hari sama tapi berantem melulu kan sama aja kan. Nggak ada juga ini Nah, malah gawat kan. Nanti benar menarik diskusi kita dengan Bang Sugiat, Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumatera Utara. Jumpa tengah ini dapat Tribuners saksikan di berbagai platform sosial media kami, seperti di YouTube, di Instagram, dan di Facebook. Kami siarkan secara langsung. Lalu saya harus ingatkan untuk terus mengupdate informasi terkini melalui 2 platform besar kami, yakni Harian Tribun Medan dan tribunmedan.com. Ada banyak informasi peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di seputar Medan, Sumatera Utara khususnya, nasional dan internasional. Bang Sugiat, sebelum kita menutup sesi jumpa tengah kita hari ini, tentu Bang Sugiat punya pesan yang disampaikan oleh Pak Prabowo yang kemudian harus Abang delivery ke teman-teman Gerindra di wilayah Sumatera Utara menghadapi Pileg 2024, Pilkada dan Pilpres nantinya. Silakan Bang Sugiat, apa yang bisa Abang sampaikan kepada teman-teman di Gerindra? Ya, yang pertama, sebagai pimpinan Partai Gerindra di tingkat Provinsi Sumatera Utara, kami menyampaikan pesan kepada para pemirsa Tribuners bahwa di 2024 pada Pilpres dan Pileg 2024, kami sebagai keluarga besar Partai Gerindra punya hajat besar. Salah satu hajat besarnya adalah bagaimana kami memperjuangkan kembali panding pader partai kami, Bapak Prabowo Subianto, untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, kami mohon doanya agar Pak Prabowo tetap sehat, kami juga tetap dalam koridor dalam memperjuangkan ini dalam nilai-nilai kebangsaan dan NKRI. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo kepada kami, bahwa politik ini adalah jalan, bukan tujuan. Demokrasi ini jalan, bukan tujuan. Jalan untuk mewujudkan kesejahteraan. Oleh karena itu, mari kita ramaikan pesta demokrasi kita ini bukan dengan hoak, bukan dengan fitnah, bukan dengan perpecahan, bukan dengan permusuhan, tapi dengan kolaborasi. Kalaupun ada terjadi kompetisi, kompetisi yang sehat, bukan kompetisi yang saling menjatuhkan. Kita tidak mau lagi anak bangsa itu bukan hanya dalam satu rumah, tapi berkawan satu grup WA hanya gara-gara perbedaan politik itu bisa bermusuhan, bahkan berkelahi. Mari kita jadikan pesta demokrasi di 2024 ini memang betul-betul pesta yang membahagiakan seluruh rakyat Indonesia. Tentu saja harapan kami dengan hasilnya Prabowo Presiden, Gerindra menang. Terima kasih. Bang Sugiat, terima kasih sudah hadir di studio Tribun Medan. Siap. Tribuners, terima kasih juga sudah menyaksikan Jumpa Tengah. Kita bertemu dalam sesi Jumpa Tengah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata lokal memilih.